Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat bersyukur atas aneka karunia Tuhan. Kita berpangkal dari sabda Tuhan melalui Santo Paulus kepada umat di Korintus, bab 12. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Pada ayat 4 sampai ayat 7 dikatakan begini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa kita bisa hidup tenang, damai, katakanlah. Itu karena ada aneka fungsi, ada aneka pelayanan, bukan hanya dalam keluarga dan masyarakat, juga gereja. Tapi setiap saat, dimanapun kita berada, kalau kita misalnya, saya mengambil contoh yang sangat sederhana, kita makan pagi. Katakanlah makan pagi nasi goreng. Coba kita lihat, kita renungkan. Memang ada yang masak, dan mungkin kalau itu sifatnya kita pesan catering atau kita pesan sifatnya itu melalui pemesanan online atau mungkin masak sendiri. Di sana ada yang berperan sebagai petani yang menghasilkan beras. Ada yang membawa beras itu ke tempat kita. Lalu bagaimana ada proses transaksi, ada proses memasak juga ada bumbunya dari juga berbagai tempat asalnya. Lalu alatnya yang kita pakai untuk masak, lalu kompornya, lalu piringnya, itu melibatkan begitu banyak orang, profesi dan pelayanan hanya untuk nasi goreng yang akan kita makan pagi ini misalnya. Ini baru contoh yang sangat sederhana. Ada macam-macam dalam hidup kita. Kita ini bisa punya pakaian, bisa punya kesehatan, kamar kita atau rumah kita ada AC-nya, ada listriknya, ada lampunya, ada handphone, ada televisi. Semua itu adalah pelayanan dari macam-macam orang, dari berbagai macam pihak. Dan itulah kehidupan. Hidup berasal dari Allah. Tapi bagaimana Allah memberikan kepada kita, ada macam-macam pelayanan, ada macam-macam karunia. Bukan hanya soal bakat, tapi juga soal panggilan, itu berbeda-beda. Kalau saya mau masuk ke dalam gereja, hidup kegerejaan kita atau gerejawi kita bisa melihat juga aneka pelayanan. Bukan hanya di tingkat Dewan Karya Pastoral, Dewan Pastoral Paroki, ada macam-macam tim dan seksi. Tetapi itu semua berasal dari Allah untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan bersama, yaitu untuk membangun gereja, untuk membangun kehidupan bersama. Seperti Santo Paulus tadi katakan. Maka saya ingin menarik perhatian bagaimana panggilan kita untuk beradorasi hanyalah salah satu panggilan yang ada dalam gereja. Adorasi sebenarnya sebagai sebuah devosi yang sangat wajar dan bahkan semestinya. Kalau orang mencintai Ekaristi, dia juga mencintai adorasi. Karena waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersyukur dan berdoa dalam sakramen Maha Kudus,
Kalau pas misa saat Ekaristi itu sangat terbatas waktunya. Dengan adorasi kita punya waktu yang sangat leluasa. Dan dengan adorasi ini kita berdoa untuk macam-macam kepentingan, termasuk berdoa untuk kepentingan masyarakat, gereja, lebih-lebih pada masa pandemi ini. Tetapi ada karunia-karunia dan panggilan yang lain. Ada devosi-devosi yang lain. Ada umat kita, umat Katolik itu juga punya macam-macam upaya untuk kesucian. Mereka mungkin tidak adorasi, tapi mereka rajin mengurusi orang-orang lansia. Mereka orang-orang yang beraneka ragam mempunyai juga hubungan dengan Tuhan. Mungkin ada yang sangat rajin dengan rosario, ada yang masuk di legio, ada yang persekutuan doa, ada yang devosi yang lain kepada hati kudus, ada orang yang sukanya ziarah, tapi semuanya itu adalah panggilan juga. Kita berdoa untuk semua. Saya hanya mengajak Anda semua supaya kita itu sungguh-sungguh memiliki hati dengan kesadaran bahwa panggilan adorasi adalah panggilan yang istimewa dan luhur dan mesti kita lanjutkan, tapi bukan satu-satunya karunia dalam gereja. Kita diundang untuk selalu mendoakan seluruh gereja, seluruh masyarakat. Kita tidak ingin merasa diri paling baik, karena itu perasaan yang tidak tepat. Kita harus merasa kita hanyalah salah satu bagian dari gereja yang ingin meluhurkan, memuliakan Allah dengan panggilan kita. Sebagai orang-orang yang tekun beradorasi, melakukan silih untuk macam-macam dosa. Dan kita ingin mendoakan semua orang, intinya supaya bisa dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kita lanjutkan adorasi dengan semangat syukur bahwa Tuhan menganugerahkan macam-macam karunia, tetapi demi kepentingan yang sama, membangun gereja yang satu, membangun masyarakat yang damai, rukun dan sejahtera. Marilah kita lanjutkan adorasi kita dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.